Saka Sakti. Itu adalah akronim daripada satu keahlian, satu kabupaten kota berbasis kompetensi. Dengan tagline-nya, dari daerah membangun negeri. Pemirsa, netizen bertanya, ada sebagian teman-teman anggota bertanya, Bang Dasril, Saka Sakti itu apa? Apakah itu gagasan? Apakah itu perusahaan? Baik, sebenarnya Saka Sakti itu dahulunya adalah merupakan gagasan sewaktu kami di Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai komisioner pertama tahun 2005-2010. Nah, pada tahun 2008 itu kami membaca sebuah artikel yang sangat luar biasa tentang pertumbuhan ekonomi di Jepang digagas oleh salah satu gubernur di Provinsi Ota, meluncurkan namanya program OFOP. Itu akronim dari One Provinsi, One Product. Jadi di Jepang itu satu provinsi itu satu produk. Apakah produk otomotif, apakah produk pertanian, apakah produk jasa layanan pariwisata. Keberhasilan dari program OFOP itu pada tahun 1979 diadopsi oleh Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Pada tahun 2001 beliau menyelenggarakan program namanya OTOP, One Tambon One Product. Jadi di Thailand itu satu tambon, satu desa, satu produk. Mungkin pemirsa bisa melihat sampai saat sekarang ada namanya jambu Bangkok, duren Bangkok, ayam Bangkok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian negara, dari daerah untuk membangun negaranya. Nah, kalau misalnya satu desa itu ada rambutan Bangkok, begitu orang tanam rambutan semua, itu mau diapain rambutan itu? Muncullah pabrik. Nah, pabrik itu menyerap tenaga kerja, dan pabrik itu menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa memasuki negara-negara lain. Nah, itu keberhasilan itu kami pelajari, kami riset. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, sewaktu komisioner di BNSP itu, kebetulan kami juga merangkap menjadi ketua umum Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus, dan juga aktif di Kadin Indonesia, di Kamar Dagang Industri. Melihat ke depan ini, kursus ini kalau tidak moving, merubah menjadi pelatihan, dia akan tertinggal. Nah, kenapa? Tujuan kursus itu adalah meningkatkan kompetensi orang, meningkatkan keterampilan SDM agar dia bisa menghasilkan barang dan jasa. Kami adopsilah ya dari OFOP, OTOP, kita jadikan waktu itu masih gagasan, namanya Saku Sakti. Di Saku Sakti itu satu kursus, satu kabupaten kota pada tahun 2008. Perjalanan selesai kami 2010 di BNSP, karena gagasan program Saku Sakti itu tinggal gagasan karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kita sosialisasikan sampai ke daerah. Di 2008 sampai 2010 itu kami mendatangin 140 kabupaten kota. Ya, sambil diskusi, sambil melantik, sambil mengikuti rapat-rapat kerja daerah di organisasi HIPKI itu. Namun direktorat kursus waktu itu sama dirjennya tidak mendapat respon, hanya gagasan, karena di situ sudah ada programnya namanya Program Pendidikan Masyarakat. Ya sudah, selesai di BNSP 2010, kami lanjutkan pendidikan pasca sarjana S3. Nah, kita meriset apa sih kelebihan dan kelemahan SDM Indonesia, karena kami mengikuti pendidikan itu di manajemen sumber daya manusia.
akhirnya ditemukan bahwa perlunya lembaga penjamin mutu SDM. Nah, karena BNSP itu adalah sebuah badan menjamin mutu SDM. Nah, lahirlah begitu ruang lingkupnya sangat luas, kita beri lisensi lembaga sertifikasi profesi. Berjalan terus, selesai dalam proses penelitian itu, teman-teman satu kelas Bang Dasril, Anda selesai kita kuliah ini mau jadi apa nanti? Nah, ayo kebetulan didorong oleh teman-teman bagaimana kita lakukan pelatihan-pelatihan SDM, terutama bagi pendampingan pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Nah, lahirlah namanya Saku Sakti berubah menjadi Saka Sakti. Di Saka Sakti itu satu kalian, satu kabupaten kota berbasis kompetensi dari daerah membangun negeri. Tagline-nya itu. Nah, begitu kita adakan sosialisasi program Saka Sakti ini, mendapat sambutan pertama pemirsa dari Dinas Pendidikan DKI. Kami dapat kepercayaan oleh Dinas Pendidikan DKI membentuk 5 lembaga sertifikasi di 5 wilayah pusat pendidikan pelatihan kejuruan. Nah, untuk apa? Untuk mensertifikasi siswa SMK. Begitu dapat kepercayaan proyek, kita harus punya legalitas, karena itu anggaran APBD. Akhirnya ya kita urus dulu legalnya. Lahirlah namanya PT Saka Sakti Multi Sertifikasi. Kita rubah aktanya melalui notaris Presmen Esa. Lahirlah namanya PT Saka Sakti Multi Sertifikasi. Kita urus semua persyaratannya untuk menjadi sebuah lembaga pelatihan. Nah, izinnya melalui Dinas Pendidikan Tenaga Kerja. Lahirlah namanya LPK. Jadi LPK Saka Sakti. Nah, pemirsa, bagaimana membangun LPK ini? Ya, kita harus siapkan legalnya. Ada akta pendiriannya, harus ada namanya nomor induk berusaha, ada namanya nomor pokok pajak, harus ada namanya rekening koran. Kita lengkapin semua. Nah, begitu dilengkapin, nah, udah diberi kepercayaan, MOU, kita adakan pelatihan-pelatihan di 5 pusat itu. Nah, pelatihan apa? Di perizinan itu ada perizinannya, programnya. Kalau dikhususkan ada namanya program, kalau di Kenaker ada namanya apa sih program pelatihannya? Program pelatihan pertama adalah pembahasan skema sertifikasi. Itu ada di perizinan. Pembahasan skema sertifikasi profesi, setelah itu lanjut bagaimana mengolah LSP dan tempat uji kompetensi, bagaimana memperbaiki skema, bagaimana membangun kerjasama, membangun kewirausahaan industri. Jadi perizinannya itu memang dari awalnya adalah pengolah lembaga sertifikasi. Nah, turun ke bawah semuanya. Izinnya nanti bisa Anda saksikan. Setelah ada izin pemirsa, dituntut oleh Naker, Pak Dasril, ini lembaga Anda luar biasa. Datanglah namanya lembaga akreditasi dari Kemenaker, LALPK. Wah, dibimbing kita, dibimbing. Nah, akhirnya kita mengikuti prosedur bagaimana mendapatkan akreditasi dari LALPK. Akhirnya kita mendapat kepercayaan, dapatlah akreditasi dengan nilai tertinggi A. Karena jelas program pelatihannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah pertama pemirsa, namanya PT Saka Sakti Multi. Pertama itu Saka Sakti Multi Skill dulu, ya belum ada sertifikasi multi skill, jadi melatih orang. Setelah itu kami berkantor pertama itu di Buaran, Jakarta Timur, karena susahnya orang berurusan melayani permintaan sangat banyak orang mau bikin lembaga pendampingan lembaga sertifikasi ini. Akhirnya kami pindah berkantor pertama keluar dari Buaran itu ke Kadin Indonesia. Jadi kami menumpang berkantor di Kadin itu untuk bisa bertemu dengan asosiasi profesi, asosiasi industri. Setelah itu pemirsa, pelayanan sangat banyak,
order pekerjaan yang sangat luas. Akhirnya kami berkantor di Menara Bidakara, Jalan Gatot Subroto. Yang berkantor kami di situ. Berjalan, sudah itu kena dulu PT Saka Sakti Multi Skill, datang pula perubahan dari pemerintah harus berbahasa Indonesia. Dulu berbahasa Inggris, sekarang berbahasa Indonesia. Kita ikutin semuanya, pemirsa. Jadi kita apa maunya kebijakan pemerintah kita ikutin kalau kita ingin berusaha. Jadi multi skill menjadi multi sertifikasi. Jadi Saka Sakti multi sertifikasi. Nah, itulah pemirsa, apa itu Saka Sakti, merupakan gagasan dulu dari OVOP ke OTOP menjadi Saka Sakti. Kalau OVOP dan OTOP untuk barang-barang ya produksi, tapi kalau kita adalah bergerak di bidang jasa peningkatan mutu SDM. Nah, pemirsa, waktu berjalan ikuti terus terjadi musibah kesehatan nasional dunia COVID-19. Akhirnya kita tidak bisa kemana-mana. Ya sudah, kita memindahkan kantor ke Jalan Selat Bangka di Duren Sawit, di supporting office. Tetap kantor pusatnya di Bidakara, supporting office-nya di Selat Bangka, Duren Sawit, dan didukung satu lagi di Jalan Hutan Kayu. Jadi 2 kantor supporting office untuk melayani klien-klien, kawan-kawan yang mau pendampingan pembentukan lembaga sertifikasi profesi, pemirsa. Nah, untuk sosialisasi itu apa strategi diterapkan oleh Saka Sakti Multi Sertifikasi waktu itu? Kita harus mempunyai satu model contoh. Jadi walaupun kita konsultan manajemen pembentukan pendampingan lembaga sertifikasi profesi, kita juga harus memiliki lembaga sertifikasi profesi. Jadi sewaktu kami dulu seketua umum, kita lahirkanlah namanya LSP Instruktur Kompeten Indonesia, lahir LSPIK itu. Kita investasi, kita bangun LSP-nya. Lahirlah SPIK sampai sekarang itu sudah tetap berkiprah, ya programnya sangat luar biasa sampai ke Papua, ya, ke Freeport, ke mana-mana melatih para SDM sebagai instruktur kompeten. Nah, setelah itu 2016 kita bentuklah lembaga sertifikasi untuk kebutuhan program LSP itu, namanya LSP LPK Saka Sakti. Kita ikutin aturan, kita membimbing klien, ya kita untuk kita kebutuhan sendiri. Di Saka Sakti itu sudah memiliki LSP. Nah, pemirsa, bagaimana sosialisasi program sertifikasi profesi ini sampai ke daerah? Tahun 2018, komunitas SDM yang sudah kita latih menjadi instruktur, kita latih menjadi ASL berkumpul. Kita diskusi, lahirlah namanya program diskusi kompetensi, namanya DISKO. Jadi DISKO pertama itu 2018 itu lahirnya di Bidakara. Nah, dideklarasikanlah pada tanggal 4 September 2018, lahirlah namanya program diskusi kompetensi atau DISKO. DISKO waktu itu belum online, masih offline. Jadi ada kita ngopi-ngopi sore hari di Bidakara. Setelah itu ada permintaan dari wilayah ngopi-ngopi di mal-mal, ada di Tangerang, Bekasi, ya, Bogor, sampai keluar kota. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Makassar, ke Denpasar. Kita keliling ke Medan mengadakan diskusi kompetensi. Diskusi kompetensi free, jadi tidak ada apa. Jadi mereka bertanya, apa itu Bandar Seri Kompetensi, apa itu sertifikasi, apa itu KKNI, apa itu SKKNI, kita jelasin semua. Apa manfaatnya sertifikasi itu bagi peserta didik, bagi karyawan perusahaan, bagi industri, bagi pemerintah untuk kebijakan. Kita jelasin semua, pemirsa. Nah, waktu COVID itu kita harus shifting
dari offline ke online. Tanggal 20 Juni tahun 2020 lahirlah namanya diskusi kompetensi melalui rumah kompetensi. Jadi rumah kompetensi kita bangun 2018 itu sekarang sudah online. Apa produk-produknya? Bisa pemirsa lihat di channel YouTube Saka Sakti TV. Nah, jadi Saka Sakti TV itu lahirnya sewaktu COVID itu, ya. Lahirlah Saka Sakti TV, sampai sekarang sudah 68 episode. Berjalan setiap Jumat waktu itu kita adakan diskusi, kita undang kawan-kawan pakar, kita undang kawan-kawan dari kementerian untuk berdiskusi masalah kompetensi. Bagaimana meningkat kompetensi untuk masa depan? Apalagi perkembangan teknologi 4.0 itu sangat luar biasa, jadi kita harus antisipasi dari awal. Sekarang sudah berubah lagi, apa itu blockchain, apa itu NFT, sangat luar biasa kita diskusi di sana. Nah, pemirsa, di samping itu kita lahirkan dari rumah kompetensi itu produk kedua. Apa itu? Inspirasi komunikatif. Nah, itu dalam bentuk video-video ini. Nah, bagaimana membangun LPK terintegrasi dengan LSP. Bagaimana menentukan tahapan-tahapan pembentukan LSP. Itu akan berkembang terus, pemirsa. Nah, demikian pemirsa dari kami, bahwa Saka Sakti itu adalah akronim dari satu kalian, satu kabupaten kota berbasis kompetensi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Disko.